Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Baik, sebelum kita memulai proses konseling pada siang hari ini, marilah kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu ya. Sebelumnya, kan di sini yang cowok hanya Mas Asep ya. Coba Mas Asep memimpin doa. Baik, terima kasih Bu. Demi kelancaran praktek konseling pada siang hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Cukup. Terima kasih kepada Mas Asep sudah memimpin doa pada siang kali ini. Semoga proses konseling pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Nah, apa kabarnya nih kalian semua? Baik, Bu. Baik, Baik, Bu. Alhamdulillah ya, semuanya baik dan dalam keadaan sehat. Sebelumnya, apakah kalian sudah kenal satu sama lain? Belum Bu. Belum, Bu. Nah, karena satu sama lain belum kenal, jadi kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nah, nanti perkenalannya hanya menyebutkan nama panjang, nama panggilan, serta hobinya apa. Nah, dimulai dari Ibu dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Ulin Nurhabu Atsa Putri, biasa dipanggil Ulin, hobi Ibu membaca. Selanjutnya, Mbak Tia dulu deh. Silahkan. Nama saya Tia Junior Sofiana, biasa dipanggil Tia. Hobi saya berenang, Bu. Wah, olahraga ya, Mbak, biar tinggi. Iya. Nah, Mbak Tia mau nunjuk siapa nih? Apa, Bu? Mbak Tia mau nunjuk siapa nih untuk perkenalan selanjutnya? Oh, itu Mbak Dwi Yuliani Plastika, Bu. Baik, silahkan Mbak Dwi Yuliani Prastika. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Dwi Yuliani Prastika, biasa dipanggil Tika. Hobi saya menulis. Wah, Terima kasih. indah sekali hobinya menulis ya. Menulis novel atau menulis apa ini Mbak Tika? Menulis puisi. Wow, puitis ya. Ya baik, selanjutnya Mbak Tika mau menunjuk siapa? Siapa di sini ya? Anisha Bunga Pratiwi, boleh? Baik, silahkan Mbak Anisha Bunga Pratiwi untuk perkenalan. Baik, Bu. Nama saya Anisha Bunga Pratiwi, biasa dipanggil Bunga. Hobi saya menonton film, Bu. Wah, pasti drakor ya ini. Iya, Bu. Ya, baik. Selanjutnya Mbak Bunga mau menunjuk siapa? Itu masnya yang cowok sendiri, Bu. Oh iya, silahkan Mas yang cowok sendiri katanya. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asep Saiful Mubarok, biasa dipanggil Asep. Hobi saya traveling. Wah, traveling berarti keliling-keliling dunia ya, Mas? Iya, Bu. Sama siapa nih kelilingnya? Nanti sama istri, Bu. Wah, baik. Yaudah, karena yang terakhir Mbak Ervin, monggo Mbak Ervin perkenalan. Oh baik, perkenalkan nama saya Ervin Julistiana, biasa dipanggil Ervin. Di sini saya mempunyai hobi bernyanyi, Bu. Wah, pasti suaranya bagus nih. Apa sering manggung-manggung? Enggak sih, Bu, cuma hobi aja. Oh iya, Nyanyi baik. di rumah. Ya. Terima kasih teman-teman semua udah mau perkenalan. Nah, sekarang kan sudah saling kenal ya. Walaupun perkenalan kali ini dan pertemuan kali ini kita hanya bisa melewati dengan virtual saja dengan menggunakan Zoom, tapi itu tidak menjadi masalah untuk kita ya. Nah, selanjutnya teman-teman tahu tidak sih sekarang itu kita akan melaksanakan yang namanya konseling kelompok. Nah,
Teman-teman tahu nggak sih konseling kelompok itu apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Baik, karena teman-teman tidak tahu apa itu konseling kelompok, Ibu di sini ingin memberitahu ya agar teman-teman tahu apa itu sih konseling kelompok, apa sih fungsinya, apa sih tujuannya, dan kali ini kita akan melaksanakan konseling kelompok, yang dimana konseling kelompok itu adalah proses pemberian layanan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli. Nah, ahli tersebut disebut konselor. Nah, di sini konselor itu saya, Ibu sendiri yang menjadi pemimpin kelompok kalian. Nah, kepada beberapa individu yang tergabung dalam suatu kelompok kecil dengan mempunyai permasalahan yang sama. Nah, individu tersebut dinamakan konseli. Nah, konseli itu tersebut adalah teman-teman semua yang hadir di sini. Bagaimana teman-teman, apakah sudah paham apa itu konseling kelompok? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan beberapa asas yang akan Ibu jelaskan. Nah, jadi di proses konseling ini ada yang namanya asas kesukarelaan dan asas kerahasiaan. Nah, yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Nah, di sini teman-teman tidak ada paksaan kan tentunya untuk dapat mengikuti konseling kelompok pada siang hari ini. Teman-teman diminta sukarelawan dan konselor tidak akan dan tidak boleh memaksakan bahwa si individu harus mengikuti proses konseling atau tidak. Itu murni dari kesukarelaan masing-masing individu. Nah, selanjutnya ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini adalah yang paling penting dalam proses konseling. Nah, teman-teman di sini jangan takut nanti ceritanya atau permasalahannya akan terdengar oleh selain kelompok kita. Karena di dalam konseling ini sudah tertutup rapat karena adanya asas kerahasiaan. Nah, jadi di konseling kelompok ini diharapkan teman-teman semua terbuka atas permasalahan yang sedang dihadapi. Dan teman-teman semua harus menjaganya, jangan sampai didengar oleh teman-teman yang lain. Apakah paham sampai sini, teman-teman? Ya, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, terima kasih. Sebelumnya, kan sekarang itu lagi pandemi ya, teman-teman. Nah, pandemi ini tentunya kan sekolah juga libur ya. Bukan libur sih, tapi tetap sekolah, tapi dilaksanakan di rumah masing-masing secara virtual, gitu ya. Nah, teman-teman semua kan sekarang lagi di rumah nih, sekolahnya kan otomatis di rumah, pasti kan santai ya teman-teman. Nah, teman-teman lagi menyibukkan diri dengan apa sih? Coba dari Mbak Ervin Yulistiana dulu. Oh ya, baik. Kalau dari saya sendiri, selain kuliah itu kan, seperti yang kita ketahui itu kan kuliah sekarang kan kita ya Bu. Nah, pastinya selain kita sibuk kuliah juga kita menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu Bu, seperti membaca buku sendiri, seperti membantu kedua orang tua. Nah, itu yang menjadi permasalahan dari saya pribadi Bu. Jadi ketika saya lagi belajar, lagi ada tugas dari katakanlah dosen gitu, saya terhambat oleh ini Bu, tugas dari ibu sendiri gitu loh, ibu orang tua saya sendiri gitu, terbebani dengan tugas-tugas rumah gitu. Baik, berarti kesibukan lainnya dari Mbak Ervin sendiri itu dengan membaca buku dan memanfaatkan waktu-waktu yang ada ya Mbak ya. Nah, sebenarnya Ibu belum menjelaskan dan belum memulai apa sih permasalahan yang teman-teman lalui. Tetapi kan Mbak Ervin ini sudah mengatakan bahwa permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan tentang tugas yang menumpuk karena bisa dibilang
ini ya, karena di rumah jadi kayak ada pekerjaan rumah gitu ya Mbak ya. Nah, mari kita beralih ke Mbak Tika nih. Kalau Mbak Tika sendiri itu kesibukan apa sih dan permasalahan apa yang sedang dihadapi Mbak Tika? Oke, baik Bu. Kalau kesibukan paling lebih kayak ke olahraga gitu-gitu, jalan-jalan gitu sih. Kalau untuk permasalahan kan karena lagi sekolah juga, paling tugas yang numpuk banyak banget karena daring mungkin guru bisa dibilang kayak banyak ngasih tugas gitu ya, banyak ngasih tugas. Tapi kita justru kalau banyak tugas kan jadi males ngerjain gitu. Jadi malah mending main, mending keluar gitu-gitu sih. Lebih susah buat fokus sama tugas itu sih, Bu. Baik, ya. Berarti dari permasalahan Mbak Ervin sama Mbak Tika itu hampir sama ya, masalah tugas. Mari kita beralih ke Mbak Bunga nih. Kalau Mbak Bunga sendiri gimana? Baik Bu, kalau permasalahan saya selama kuliah daring ini sih seperti kayak banyak tugas kan Bu, jadi kayak males aja, apalagi sekarang banyak media sosial yang makin membuat saya jadi malas buat mengerjakan tugas gitu loh Bu. Jadi lebih banyak untuk membuka media sosial daripada untuk mengerjakan tugas. Seperti itu Bu. Kalau Mbak Tia? Sama sih Bu, permasalahannya di tugas karena sekarang corona juga, daring juga, susah untuk bertatap muka dengan dosen, ketemu dengan dosen itu sangat susah sih. Terus kesibukan saya selain kuliah kan juga ngembangin usaha. Jadi ada kesibukan lain yang membuat saya itu tugas itu menjadi malas karena saya terlalu sibuk dengan mengembangkan bisnis saya, Bu. Wah, hebat sekali ya, masih muda sudah berbisnis nih Mbak Tia nih. Mungkin teman-teman lain bisa mencontoh dari Mbak Tia yang masih kuliah pun sebagai anak muda itu bisa berbisnis ya Mbak Tia ya. Jadi bisa menghasilkan hasil sendiri, uang sendiri seperti itu ya Mbak Nak ya. Nah, yang terakhir yang cowok sendiri nih kata Mbak Bunga tadi. Mungkin Mas Asep sendiri gimana? Baik Bu, di rumah saya banyak main game. Soalnya saya jujur tidak suka sama perkuliahan online, soalnya lebih banyak tugas begitu Bu. Baik. Nah, dari pembahasan tadi dari Mas Asep, dari Mbak Bunga, Mbak Ervi, Mbak Tika, dan juga Mbak Tia, itu permasalahannya hampir sama semua ya. Kendalanya di tugas karena sekarang sedang melaksanakan kuliah online. Memang iya sih, kuliah online itu ya ada plus minusnya ya teman-teman. Nah, minusnya ya memang seperti itu karena mungkin kita daring, jadi ya mungkin kita gimana ya, sulit ya, kayak ya udahlah nanti gitu. Nah, baik. Dari teman-teman semua, kita ambil permasalahan dari Mbak Tika nih ya. Karena mungkin dari permasalahan Mbak Tika juga bersangkutan dari semua teman-teman. Jadi nanti kita bahas bareng-bareng ya, teman-teman. Baik, nah sebelum masuk ke permasalahan Mbak Tika, di skala berapa nih? Kalau Ibu punya skala nih, Ibu kasih skala 1 sampai 10 dan angka 1 itu di titik di mana Mbak Tika itu terbebani sekali oleh tugas-tugas yang sedang Mbak Tika punyai dan Mbak Tika hadapi. Mbak Tika pilih skala angka berapa? Maaf teman-teman, tadi terkendala oleh sinyal ya teman-teman. Baik, saya ulangi lagi. Untuk Mbak Tika pada skala berapa? 1 sampai 10 dan angka 1 itu di titik terbebani tugas. Mbak Tika pilih angka berapa? Angka 8. Baik. Kalau teman-teman, Mbak Bunga berapa? 9, Bu. Mbak Tia?
9, Bu. Mbak Ervin? Mbak Ervin? 8, Bu. Ya. Mas Asef? 9, Bu. Baik. Tadi dari teman-teman sih tugas itu tidak begitu terbebani ya. Walaupun tugas itu menumpuk, tetapi kalian merasa kalau tugas itu tidak terbebani. Nah, jadi sekarang jika Ibu ini mempunyai kantong ajaib, apa sih harapan Mbak Tika agar Mbak Tika itu bisa menyelesaikan tugas-tugasnya itu tuh dengan Mbak Tika itu berkeinginan atau berharap apa? Pastinya berharap pengen cepat selesai tugasnya dengan apa ya, kayak jangan tidak menunda-nunda pekerjaan gitu kali ya, Bu ya. Baik, ya. Nah, dari teman-teman lainnya mungkin ada keinginan lain atau harapan yang bisa dibuat untuk solusi permasalahan Mbak Tika? Yang tentunya permasalahan itu juga dirasakan oleh teman-teman semua nih. Dimulai dari Mas Asef, apa? Keinginan apa? Mungkin lebih giat untuk mengerjakan tugas, untuk belajar, melakukan hal-hal yang positif begitu, Bu. Baik, kalau Mbak Bunga? Mungkin dengan itu ya Bu, dengan membuat jadwal seperti kegiatan-kegiatan yang sehari-hari, terus tugas-tugas yang akan dikerjakan, jadi agar tugas itu dapat selesai tepat waktu gitu Bu. Baik, berarti kayak mengelis tugas gitu ya Mbak ya? Iya Bu. Kalau Mbak Tia sendiri? Mungkin dengan membuat target ke diri sendiri ya Bu, sesuai dengan batas pengumpulan tugasnya itu sendiri sih Bu. Baik, mengerjakan tugas sebelum deadline gitu ya Mbak ya? Baik. Kalau yang terakhir nih Mbak Ervin sendiri gimana? Baik teman-teman, mungkin Mbak Ervin lagi terkendala sinyal ya. Sambil kita menunggu Mbak Ervin, kita lanjutkan lagi. Nah, berarti solusi dari teman-teman itu beragam macam ya. Ada yang berniat untuk, ayolah harus belajar dengan giat. Ada yang dari Mbak Bunga sendiri dengan mengelis tugas-tugas atau membuat jadwal. Dari Mbak Tia juga mungkin mengerjakan satu persatu sebelum deadline biar tidak menumpuk gitu ya Mbak ya. Nah, kalau dari Mbak Tika sendiri itu solusi apa sih yang ingin Mbak Tika jalankan, Mbak Tika gerakan gitu dari diri Mbak Tika sendiri? Mungkin diambil lagi dari yang Mbak Bunga katakan, terus dari Mbak Tia juga, kita harus bisa menerapkan target itu sendiri, target tugas kita, terus biar kita nggak lupa, biar kita nggak menunda-nunda pekerjaan, mungkin kita bisa ngelis gitu, ngelis apa aja sih yang harus dikerjain, dan ini deadline-nya tuh kapan gitu, biar walaupun kita main, walaupun kita lagi sibuk apa gitu, kita selalu ingat gitu. Baik. Mungkin berarti salah satunya adalah dengan menulis tugas dan membuat jadwal, dan tidak lupa kita tahu target diri kita sendiri gitu ya Mbak Tika ya. Nah dari sini apakah Mbak Tika itu sudah ada perasaan terselesaikan permasalahannya, dan mungkin Mbak Tika sudah mendapat jawaban dari masalah yang sudah kita bahas kali ini? Di sini kayak lebih tadinya nggak kepikiran buat kayak gitu sih Bu, tapi setelah mengikuti ini mungkin saya kedepannya bisa untuk lebih tidak menunda-nunda pekerjaan dengan cara itu mengelis dan menargetkan tujuan saya. Baik,
Jadi dari sini kita sudah ketahui ya bahwa solusi yang sudah kita bahas tadi adalah bagaimana kita dapat menargetkan dan bisa menyelesaikan tugas itu satu persatu dengan contohnya bisa mengelis tugas-tugas gitu ya. Nah, setelah kita melakukan konseling kelompok ini, apa sih perasaan dari teman-teman yang sudah mengikuti konseling ini? Mungkin dimulai dari Mbak Bunga sendiri. Ya, jadi saya mungkin ke depannya untuk mengerjakan tugas jadi mengerti gitu Bu setelah mengikuti konseling ini. Seperti apa yang dikatakan Mbak Tia tadi, terus Masnya, terus Mbak Tika juga. Jadi mendapatkan ide-ide agar tidak malas untuk belajar online ini Bu. Baik, terima kasih. Kalau Mbak Tia sendiri? Ya, dengan adanya konseling pada siang hari ini, saya lebih bisa ada gambaran untuk ke depan saya bisa membagi waktu bagaimana saya harus membuat target untuk ke depan tugas kewajiban saya, tugas kuliah sendiri dengan kesibukan saya sehari-hari sibuk. Saya lebih ada gambaran untuk ke depannya harus gimana. Baik, terima kasih. Kalau dari Mas Asef? Dengan adanya kegiatan seperti siang hari ini, saya lebih termotivasi. Tidak seperti sebelumnya motivasi begini saja. Baik, terima kasih teman-teman. Dari teman-teman kita tahu bahwa masalah perkuliahan daring itu sangat berpengaruh pada diri kita sendiri ya. Dengan apalagi tugas-tugas itu. Nah, tugas-tugas itu kan penting ya buat kita semua, apalagi kita yang sudah berkuliah itu, tugas-tugas itu harus terselesaikan dengan lancar dan pastinya harus bisa semuanya lengkap ya. Nah, dari pembahasan tadi sudah kita temukan solusi untuk kita semua dan yang tentunya teman-teman juga bisa mengikuti dan bisa merasakan apa sih manfaat konseling kelompok ini, apa sih solusi dari permasalahan yang sudah kita bahas kali ini. Nah, apakah teman-teman masih ada yang ingin dibahas lagi atau ada masalah lain? Sudah cukup, Bu. Dari saya cukup, Bu. Baik, kalau Dari sudah saya cukup, Bu. Ya, baik. Nah, kalau sudah cukup, karena memang tadi kita kesepakatan waktu itu 30 menit ya, teman-teman. Iya, Bu. Nah, sekarang juga kayaknya sudah pas waktunya nih, 30 menit. Nah, nanti semisal masih ada yang mengganjal atau apapun, bisa datang ke Ibu untuk menyelesaikan atau dapat bisa terbantu solusi apa yang harus dipecahkan. Nah, untuk teman-teman semua, terima kasih sekali sudah mengikuti proses konseling kelompok pada siang hari ini. Dan alhamdulillah, walaupun kita tahu karena kita menggunakan virtual dengan menggunakan Zoom, pastinya sinyal tidak stabil ya. Mungkin terima kasih sekali buat teman-teman yang stay dan teman-teman yang tentunya itu jaringannya keluar masuk tapi tetap masuk dalam proses konseling kali ini. Ibu ucapkan terima kasih sekali. Semoga dalam proses kali ini bisa membantu teman-teman semua. Dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama teman-teman semua.